Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dengan teman-teman guru dan pegawai yang saya hormati, serta siswa-siswa murid yang saya hormati. Terima kasih kepada dalam sisa waktu dalam penyampaian diseminasi atau penyebaran budaya positif SMP Negeri 6 Kabupaten Filipina, yang mana ini merupakan salah satu tugas saya sebagai seorang CGP calon guru terdebat angkatan 9 Kabupaten Mamasa Provinsi Maluku. Nah, dalam kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan diseminasi atau materi tentang budaya positif. Teman-teman guru yang saya hormati, dalam penyampaian diseminasi budaya positif ini ada 7 hal yang akan saya sampaikan dan saya akan jabarkan. Yang pertama yaitu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Kemudian yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontra prostitusi. Keenam adalah 16, dan yang ketujuh adalah segitiga distribusi. Materi-materi ini sangat bermanfaat sekali yang saya rasakan, dan saya berharap bisa didiseminasikan oleh rekan-rekan guru sekalian. Dan ini menjadi pengetahuan rasa juga kepada murid-murid kita. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa ada paradigma yang mana sebelumnya kita memahami ada istilah stimulus respon. Nah, di sini ada penyampaian materi terkait dengan perubahan paradigma belajar yang mana paradigma ini awalnya dari stimulus respon, kemudian dia mengarah kepada pendekatan teori kontrol. Pendekatan teori kontrol ini dikemukakan oleh Stephen R. Covey. Dia mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda, perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara ulang kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini tadi saya sampaikan bahwa sebetulnya kita memahami bahwa ada yang namanya stimulus respon, kemudian kita merubahnya menjadi paradigma teori kontrol. Nah, di sini ada beberapa pandangan dalam stimulus respon, kemudian dirubah ke dalam teori kontrol. Yang pertama adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Dalam pandangan teori kontrol itu ditemukan bahwa realitas kebutuhan itu kita berbeda-beda. Jadi setiap insan itu punya kebutuhan kan berbeda-beda, tidak sama satu sama dengan yang lain. Kemudian yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol itu berpandang bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dan kemudian yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, dalam teori kontrol ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus memahami bahwa setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda. Dan kita sebagai orang dewasa harus bisa memahami pandangan orang tersebut. Kemudian berikutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, dalam teori kontrol ini berpandang bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau seandainya ada seseorang berbuat kesalahan, pasti dia punya alasan yang kuat dalam melakukan kesalahan tersebut. Nah, dalam teori kontrol ini menjadi kita untuk berpikir positif terhadap setiap masalah. Kemudian pandangan berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol berpandang bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi diri lain bisa
tanggung diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian dalam teori kontrol berpandang bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi dalam pelajaran yang kami jalankan adalah kita harus mengetahui bahwa memerintah orang, mengontrol orang itu, orang yang dikontrol, orang yang diberi itu pasti rasanya tidak enak sekali. Dalam hal ini kita berusaha untuk memposisikan diri kita sebagai Tuhan dan bisa mengajar dan memposisikan kita agar kisah yang disampaikan kita tidak mengontrol atau memerintah mereka. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Dalam teori kontrol berpandangan bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya dalam menciptakan pilihan-pilihan baru atau gagasan-gagasan baru, ide baru, alangkah baiknya dilakukan secara kolaboratif, secara kolaborasi. Kalau istilahnya Bapak Ibu gotong royong. Jadi kalau kita mau mengambil kebijakan di sekolah, alangkah baiknya dilakukan secara kolaboratif, bukan dengan cara berkunjung atau membicarakan kebijakan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu model berkepentingan atau kalah. Dalam teori kontrol berpikir bahwa model berpikir adalah menang-menang. Artinya tidak boleh ada satu pihak yang merasa menang atau satu pihak yang merasa kalah. Dia harus win-win, dia harus menang dan menang. Berikutnya adalah perkara di sisi positif. Berikutnya adalah di sisi positif. Bapak Ibu, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang atau orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan keamanan. Bapak pendidikan kita dihajar dalam menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang membuatkan kita dengan secara sebenarnya. Tetapi itu sah saja, sebab kalau kita tidak dapat melakukan self-disiplin, bagaimana kemaslahan yang disisipkan diri kita dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang berbeda. Bapak Ibu, ini juga yang awalnya saya paham bahwa disiplin itu dia selalu berhubungan dengan peraturan dan hukuman. Katanya tidak demikian karena kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin, bahasa Yunani, yang mana disiplin itu artinya belajar. Jadi ketika kita mau mendisiplinkan siswa, kita harus memahami bahwa disiplin ini seperti apa. Dan ketika seorang guru mau mendisiplinkan siswanya, usahakan jangan menggunakan ada yang namanya harus juga, karena definisi akar kata disiplin itu sesungguhnya dari bahasa Yunani artinya belajar. Berikut di sini adalah budaya positif dalam konteks pendidikan. Saya sudah menerangkannya di sini. Jadi kita mengatakan bahwa untuk mencapai budaya positif, murid itu harus merdeka. Dan membentuk murid yang berbeda itu adalah menciptakan nilai disiplin yang ada seseorang atau murid kita. Nah, apa yang dimaksud dengan murid merdeka itu? Sepemahaman saya dan saya sudah tulis di sini bahwa murid yang merdeka itu adalah murid-murid yang memegang teguh nilai-nilai kebajikan universal. Artinya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menaruh nilai-nilai kebajikan universal itu mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Ini sebenarnya yang harus kita capai dalam pendidikan, dalam satuan pendidikan itu. Ini yang harus kita capai, profil pelajar Pancasila. Pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang harus kita capai. Mandiri, artinya kemudian berikutnya adalah mandiri. Artinya karena diajar untuk bisa mandiri. Kalau misalnya guru tidak ada di dalam kelas, mereka harus bisa belajar. Kemudian bermalas kritis terhadap materi-materi yang disampaikan oleh guru atau tugas-tugas yang disampaikan oleh guru. Yang berikutnya adalah berkebinekaan global. Artinya anak-anak punya wawasan
dalam kepentingan global. Mereka bisa melihat perbedaan, kemudian tidak menjawab perbedaan itu. Kata global ini juga mengarahkan murid-murid kita agar bisa berinteraksi secara global. Kemudian adalah bergotong royong. Jadi bergotong royong ini adalah yang luhur bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ini harus bisa dijaga dan bisa didekatkan oleh dewan guru atau lembaga pendidikan kepada warga sesamanya. Kemudian kreatif. Kreatif ini dia selaras dengan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dalam setiap pembelajaran itu harus dicapai oleh seorang guru. Kemudian diseminasi yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Itu saya ingin menyampaikan bahwa seorang pakar yang bernama dari dosen dan dikenal Australia School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita alihkan kepada dunia pendidikan itu seperti kita. Kita contohkan bahwa anak yang motivasi perilaku itu seperti apa? Menurut yang dosen itu ada 3, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang melakukan motivasi ini menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kadang kita bisa lihat anak buat tugas, motivasinya apa? Supaya tidak dikasih hukuman. Berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seketika di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Konteksnya sama seperti yang tadi. Anak bertugas untuk apa? Untuk mendapat nilai yang bagus. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang yang motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan percaya. Jadi sama dengan yang tadi, kenapa saya harus bertugas? Ya, dia harus masukkan dalam kawasan mereka bahwa saya bertugas ini untuk mendapat ilmu pengetahuan. Kemudian ilmu pengetahuan ini akan bermanfaat untuk masa depan saya dalam mendapat cita-cita. Kira-kira penyampaian motivasi perilaku manusia menjadi proses seperti itu. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu punya kebutuhan dasar. Nah, di sini ada penyampaian, ada 5 penyampaian kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi setiap manusia pasti punya keinginan untuk bertahan hidup, baik itu secara fisiologis, dia mau berketurunan, kemudian dia mau bertahan hidup, mencari nafkah, makan dan lain sebagainya. Itu kebutuhan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap manusia itu mau disayangi dan mau diterima. Apabila seandainya dalam sebuah komunitas manusia tersebut tidak disayangi, tidak diterima, maka perasaannya akan seperti apa? Dan ini akan mempengaruhi perkembangan dan perkembangan manusia tersebut. Kemudian kebebasan. Setiap manusia itu ingin merasa bebas. Artinya kebebasan di sini adalah hal-hal yang positif. Jadi kita harus juga memahami bahwa setiap manusia itu ingin bebas. Dia ingin melakukan apa yang dia inginkan, asal tidak melanggar koridor atau norma etika yang berlaku dalam masyarakat atau lingkungan. Kemudian kesenangan. Semua manusia itu ingin bersenang-senang, kehidupan. Kemudian penguasaan tadi setiap manusia itu berkuasa. Jadi kalau seandainya dalam sebuah kompetisi ada siswa orang yang ingin berada di puncak, itu bagian daripada bentuk kebutuhannya. Jadi ada siswa yang ingin jadi kepala sekolah,
ada yang menjadi ketua OSIS, ada yang menjadi ketua kelas. Itu bagian daripada kebutuhan mereka. Nah, kita yang memahami kebutuhan masyarakat harus bersikap bijak dalam menghadapi hal-hal ini. Dan Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa kebutuhan asal manusia ini juga dibantu oleh siswa kita. Saya ambil contoh di dalam kelas, kalau seandainya ada anak yang dulu suka bapak ibadah khususnya sampai air, mungkin di rumah itu dia tidak mendapat kebutuhan kasih sayang. Namun dia lakukan di dalam kelas itu. Makanya kita sebagai sekolah memang harus bisa betul-betul bisa memahami murid. Jadi jangan sampai kita ribut segala macam, kita tidak kehidupan mereka kita dipenuhi di rumah. Akhirnya mereka biasa ke dalam kelas. Jadi kita sama-sama apabila kita sebagai guru masuk menghargai atau menghukumi mereka berdasarkan perspektif kita masing-masing. Berikutnya Bapak Ibu, penyampaian diseminasi yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu sebagai pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, penantau, dan manajer. Bapak Ibu, di sini adalah 5 posisi kontrol restitusi sebagai seorang guru dalam menghadapi siswa yang bermasalah. Bapak Ibu, kita ingin menyampaikan bahwa nomor 1, 2, 3, dan 4 ini kita pernah lakukan semuanya ketika menghadapi siswa yang bermasalah. Kita pernah menjadi seorang hukum, kemudian kita pernah membuat siswa itu menjadi rasa bersalah sampai rumah harus menangis. Kemudian juga anak-anak juga bisa pernah jadi teman buat mereka ketika mereka bermasalah. Kemudian pernah juga sebagai pemantau dalam melihat masalah-masalah yang mereka hadapi. Nah, yang kelima ini Bapak Ibu, posisi kontrol restitusi sendiri. Dari sisi kelima ini yang paling bagus adalah manajer. Untuk menghemat waktu Bapak Ibu, kita langsung masuk di posisi kontrol manajer. Jadi posisi kontrol restitusi manajer ini adalah posisi terakhir. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi terima maupun pemantau, dan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang berbeda, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita bertanggung jawab. Maka perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kebutuhan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dari kelak. Jadi ringkasnya Bapak Ibu, posisi manajer ini adalah posisi yang sangat baik dari kelima posisi tersebut. Artinya seorang guru punya kemampuan yang sangat tinggi dalam menghadapi siswa yang bermasalah. Dia bisa memposisikan dirinya sebagai teman dan juga sebagai penonton. Kemudian ada langkah-langkah yang memang harus ditempuh oleh seorang guru dalam posisi manajer tersebut. Dengan satu kata intinya adalah mengembalikan siswa yang bermasalah tersebut ke dalam kondisi yang sebenarnya sebagai seorang siswa. Hasilnya
dia mempunyai karakter yang lebih kuat, lebih baik dan lebih kuat. Berikutnya, diseminasi yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu yang kami pelajari dalam pendidikan hidup berat, yaitu adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, yang mana biasanya dulu kita sering kenal dengan istilah kesepakatan kelas. Nah, sekarang yang dalam kita pelajari dalam hidup berat itu adalah keyakinan kelas. Saya memahami kenapa menggunakan kata yakin, karena ini berkaitan dengan hati, ya. Ini berkaitan dengan hati. Nah, dalam pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Berikutnya, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Berikutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian, semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan jual pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Intinya Bapak Ibu, keyakinan kelas ini harus memuat nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian dia disusun secara kolaboratif. Andaikan kita membuat keyakinan kelas, maka keyakinan kelas itu dibuat di dalam kelas, kemudian dimusyawarahkan bersama murid-murid kita dan dibuat sesuai dengan kebutuhan mereka dengan memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian nilai-nilai kolaboratif atau gotong royong. Berikutnya adalah penyebaran posisi. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, segitiga restitusi ini dia hampir sama dengan posisi kontrol seorang manajer. Itu yang saya pahami. Jadi dalam segitiga restitusi ada tahapan-tahapan, ketiga tahapan yang perlu diambil oleh seseorang dulu dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh dirinya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Materi ini cukup banyak, tetapi nanti saya akan share ya. Nah, dalam kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan poin-poin penting inti daripada restitusi tersebut. Jadi restitusi adalah proses menciptakan